Yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berikan kepada kami sabda-Mu yang menjelma dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu itu membasuhi kami, menyegarkan kami, membersihkan kami dari segala dosa dan kesalahan serta kerapuhan. Maka ya Tuhan, semoga oleh karena rahmat dan berkat-Mu, kami sungguh menjadi tanah yang subur bagi firman yang akan kami terima. Dan jauhkanlah dari diri kami semak belukar, ketakutan dan kekhawatiran. Jauhkanlah dari kami batu-batu yang buat kami keras kepala. Jauhkanlah dari kami juga situasi dan keadaan di mana kami seperti tanah di pinggir jalan yang tidak mendalami firman-Mu. Maka semoga dalam kesempatan ini kami sungguh mampu menjadi tanah yang subur, tanah yang bisa menghasilkan buah yang berlimpah bagi pembangunan kerajaan-Mu. Dan kiranya dalam nama-Mu Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami membuka hati kami, agar kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, tapi juga menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan memuliakan-Mu. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, tema yang diangkat dalam ibadah kita hari ini adalah harta, apakah menjadi kutukan atau menjadi berkat bagi kita. Saya ada satu pengalaman ketika diminta untuk mendampingi satu grup ziarah ke Tanah Suci. Dan kemudian di hotel tempat kami menginap, ternyata ada juga banyak kelompok-kelompok peziarah. Ada yang dipimpin oleh pendeta itu, ada yang dipimpin oleh pastor itu. Nah, satu ketika pada pagi hari ketika kami mau sarapan, saya dengan ditemani beberapa ibu-ibu anggota tur yang saya dampingi, kemudian turun ke lantai bawah tempat sarapan itu disediakan. Dan ketika kami masuk ke lift, ternyata bertemu dengan pendeta yang juga membawa rombongan, dan dia didampingi oleh istrinya yang cantik, dan pendeta itu memakai baju yang ya jas dan kemudian memang begitu rapi. Sementara saya karena orangnya ya tidak banyak mau pakai hal yang mentereng-mentereng, saya biasanya lebih suka yang nyaman saja. Saya pakai kaos yang memang menjadi seragam dari grup tur itu. Ya. Ketika kami masuk, berjumpa, ngobrol-ngobrol, kemudian ya bertukar sapa. Lalu kemudian setelah sampai di lantai bawah, Pak Pendeta dengan istrinya pergi ke tempat lain yang disediakan untuk grupnya sarapan. Dan saya juga dengan ibu-ibu yang menyertai saya juga pergi ke tempat lain yang juga menjadi tempat kami sarapan. Dalam perjalanan itu kemudian ibu-ibu mengatakan, Romo, sungguh Pak Pendeta itu terberkati sekali ya Romo ya. Oh kenapa Bu? Ya lihat saja Romo, kan pakaiannya begitu hebat, begitu necis, istrinya juga cantik, dia juga kaya raya. Jadi sungguh pendeta itu terberkati. Terus saya kemudian, kalau begitu saya bagaimana ya Bu ya? Saya ini pakai baju biasa-biasa saja. Saya jangankan istri cantik, punya istri saja tidak. Lalu ya saya juga biasa-biasa saja, enggak banyak kekayaan juga. Aduh kalau begitu celakalah saya Ibu ya, karena saya tidak terberkati. Lebih mengatakan, oh bukan begitu dong maksudnya, saya enggak ngejek ya. Lalu saya mengatakan, saya tidak apa-apa Bu, tapi yang saya paling kasihan, ada satu orang yang kalau memang ukuran terberkati itu seperti itu, menjadi orang yang amat sangat tidak terberkati. Siapa Romo? Itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Bayangkan, dia wafat hanya memakai secari kain, tidak memakai pakaian yang bagus. Dia juga tidak punya istri, dia sendirian, disalib, dihina. Apakah berarti dia orang yang paling dikutuk oleh Tuhan? Lalu menjadi pemikiran bagi kita, apakah memang kutuk itu kalau kita miskin berarti kita dikutuk, kalau kita kaya raya berarti kita diberkati? Atau bagaimana? Apakah kekayaan
sungguh menjadi berkat atau jangan-jangan juga bisa menjadi kutuk bagi kita. Tapi untuk itu mari kita belajar dari sabda Tuhan sendiri yang hari ini akan saya ambil dari Injil Lukas bab 18 ayat yang sama, ayat 18 sampai dengan 25. Dikatakan dalam perikop yang diberi judul orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Dikatakan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Mendengar sabda Tuhan ini kita jadi takut-takut ya. Karena ternyata justru orang yang kaya, orang yang punya harta banyak, malah punya kesulitan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah sungguh harta itu menjadi kutuk bagi kita semua, bukan berkat malahan? Saudara-saudara kasih, untuk memahami perikop ini memang tidak gampang. Dan juga tidak mengenakkan hati kita. Kita biasanya suka akan sabda-sabda yang menyenangkan. Tapi hari ini kita mendapatkan sabda yang mengerikan. Khususnya bagi kita yang merasa kaya, merasa punya banyak harta dan sebagainya. Kita diingatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana memahami sabda Tuhan ini? Nah, kuncinya ada pada apa yang menarik di situ, yaitu sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu sudah pernah melihat unta belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau ke Tanah Suci pasti sudah lihat unta, di sana banyak unta. Atau daripada susah membayangkan, lihat saya saja, saya pasti tidak lebih besar daripada unta ya. Jadi unta itu pasti lebih besar daripada saya ya. Nah, bayangkan bagaimana seorang kaya itu sulit masuk ke surga dan lebih mudah seekor unta yang lebih besar daripada saya masuk melalui lubang jarum. Saya tidak usah mengingatkan lubang jarum dah. Saya mau menunjukkan lubang yang lebih lebar daripada lubang jarum. Saya lubangi kertas ini saja deh. Ya, ini lubangnya lebih besar daripada lubang jarum. Nah, apakah Bapak Ibu bisa memasukkan saya yang tidak lebih besar daripada unta, yang lebih kecil daripada unta, dalam lubang yang lebih besar daripada lubang jarum ini? Ada yang bisa tidak? Tidak ada? Saya bisa. Saya bisa memasukkan Bapak Ibu semuanya ke dalam lubang kertas yang besar ini, yang ya kecil tapi lebih besar pada lubang jarum ini. Caranya bagaimana? Saya dekatkan aja lubangnya ke mata saya. Nah, kan semua jadi kelihatan, jadi masuk ya. Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa apa yang dikatakan Yesus ini bukan soal hal yang faktual, tetapi itu sebuah pelambangan. Jadi kita sedang bicara soal cara pandang. Nah, jadi bagaimana kita memandang, itulah yang menjadi inti dari pemahaman kita akan tema apakah harta itu menjadi kutukan atau menjadi berkat bagi kita. Ya, cara pandang kita. Cara pandang yang mana dulu? Kita mulai dari awal perikop ini. Jadi di situ kita melihat bagaimana Yesus mengingatkan ada seorang
yang datang padanya, yang mengatakan bahwa bagaimana aku bisa masuk kerajaan surga. Lalu Yesus mengatakan, ya engkau tahu akan apa yang menjadi 10 perintah Allah. Di antaranya dikatakan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang mengatakan, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Sebenarnya orang ini mungkin kata-katanya tidak sesopan ini. Mungkin kalau dibahasakan zaman sekarang ketika orang bertanya pada Yesus, mungkin jawabannya, Yesus, saya ini kurang apa coba? Saya sudah beribadah setiap hari. Saya tidak mencuri, saya tidak bersaksi dusta, saya menghormati ayah ibuku, saya melakukan semua yang diperintahkan Allah sejak masa kecilku. Saya kurang apa coba Tuhan? Saya kurang apa? Saudara-saudari, kalau kita begini atau orang itu kira-kira kurang apa coba? Ada satu kekuranganmu kata Yesus, kita kurang apa coba? Kita kurang ajar namanya. Mengapa kurang ajar? Yesus mengingatkan pada awal, ketika orang mengatakan Yesus atau guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh jalan yang kekal? Lalu Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Hanya Tuhanlah yang baik. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi saudara-saudara terkasih, seringkali kita merasa baik kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Allah tadi. Tidak mencuri, tidak berzinah, tidak bersaksi dusta, menghormati ayah ibu, mungkin juga beribadah, membaca kitab suci dan sebagainya. Lalu kita merasa jadi orang yang baik. Memang kita jadi baik, tapi merasa baik itu rupanya harus kita kritisi. Karena Yesus sendiri yang begitu baik malah mengatakan, mengapa kau sebut aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain Allah saja. Saudara-saudari terkasih, seringkali kita merasa baik, tapi kita lupa bahwa kebaikan itu bisa terjadi dalam hidup kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena daya-daya kita, tapi semuanya adalah karena Allah saja. Karena Allah berkenan bekerja di dalam diri kita. Karena Allah berkenan memakai kita untuk perbuatan-perbuatan baik, maka kita menjadi baik. Tetapi itu bukan karena saya yang baik. Dalam kisah penciptaan kita diingatkan dengan cerita bahwa kita ini diciptakan dari tanah. Yang artinya adalah kerapuhan, kelemahan, dosa-dosa, sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan menghembuskan napasnya dalam tanah itu sehingga tanah itu hidup menjadi manusia. Nah, itulah yang membuat kita tidak lagi rapuh, lemah, tapi punya kehidupan, punya kebaikan. Karena apa? Karena Allah menghembuskan napasnya. Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan rahmat dan kekuatan yang mendayai kita sehingga kita bisa berbuat baik. Maka kalau kita bisa berbuat baik, bisa tidak mencuri, bisa tidak berzinah, bisa menghormati ayah ibu kita, bisa beribadah, itu pertama-tama bukan karena kita, tapi karena Allah berkenan bekerja dan membuat kita bisa melakukan semua yang baik. Maka Yesus mengajak kita untuk pertama-tama menjual segalanya. Jadi tidak cukup hanya menjual harta, tapi menjual segalanya. Termasuk yang paling penting, menjual perasaan bahwa saya bisa baik karena saya. Menjual satu pemahaman cara pandang bahwa seolah-olah saya bisa melakukan sesuatu tanpa Allah. Jadi itulah yang harus kita jual. Kita menjual apa yang merasa kita miliki. Tidak hanya harta kekayaan, tapi juga kekayaan rohani, kekayaan batin, talenta yang serasa punya kita. Padahal kita semua mendapatkannya dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa mempunyai atau memiliki apapun yang baik, karena bukan kita yang membuat baik itu, tapi Tuhan Allah yang memberikan kebaikan itu dalam diri kita. Maka kita diajak untuk menjual segalanya, tidak hanya harta kekayaan, tapi juga semuanya dengan cara apa? Dengan cara tidak merasa memiliki, tidak menganggap itu sebagai milik, tidak menganggap itu sebagai kepunyaan saya,
Tapi semua kita sadari sebagai milik Tuhan. Maka karena itu adalah milik Tuhan, harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkannya atau menggunakannya untuk pertama-tama sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi baik kekayaan rohani, talenta, kebaikan, keterampilan, baik kekayaan jasmani, kekayaan duniawi, harta, sebaiknya tidak kita rasakan itu punya kita. Tapi itu semua adalah punya Tuhan. Kita hanya dititipi oleh Tuhan. Dan kita dititipi supaya itu semua kita gunakan, kita manfaatkan, kita persembahkan untuk kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Dengan cara melakukan, memanfaatkannya sesuai dengan rencana keselamatan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tak lain dan tak bukan adalah agar kita semua selamat. Atau itulah yang disebut sebagai kerajaan Allah. Ketika Allah yang meraja, ketika Allah itu yang menguasai, bukan kita, maka terjadilah semua orang akan sejahtera, semua orang akan bahagia, semua orang akan gembira, semua orang akan bersukacita dalam sukacita yang sejati, sukacita yang kekal. Maka rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk berani menjual segalanya. Tentu bukan berarti kita tidak pakai lagi barang-barang dan sebagainya, boleh tetap dipakai. Tapi dipakainya, jangan hanya ikut kemauan saya saja, jangan hanya ikut kesenangan saya saja, tapi kita pakai demi pertama-tama untuk kemuliaan Allah. Maka saudara-saudara terkasih, kalau kita memakai barang-barang, memakai diri kita sendiri, hanya untuk kesenangan kita sendiri, kita sedang merampok Allah sebenarnya. Karena yang punya adalah Allah, bukan kita. Maka kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk pertama-tama bisa memanfaatkan dan memakai tidak hanya kekayaan, tetapi juga diri kita, kekayaan batin kita, untuk kemuliaan Allah, untuk sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, apakah harta itu, baik harta jasmani maupun harta rohani, menjadi kutuk atau berkat, sebenarnya tergantung daripada kita. Jadi harta itu netral-netral saja. Jadi dia bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat, tergantung bagaimana kita menyikapi, memanfaatkan, dan memakainya. Harta bisa jadi kutuk, membuat kita sulit masuk kerajaan Allah. Kalau kita tadi merasa harta itu punya kita, lalu kita gunakan hanya untuk kepentingan kita. Kita lupa untuk peduli pada orang lain yang membutuhkan perhatian, bantuan, dan dukungan kita. Maka harta menjadi sesuatu yang menyulitkan, yang menjadi kutuk bagi kita karena membuat kita susah untuk masuk kerajaan Allah. Tapi sebaliknya kita bisa membuat harta menjadi berkat. Berkat bukan hanya bagi kita tapi juga bagi semua orang. Kalau harta itu baik harta rohani, kemampuan, talenta, kepintaran, kebijaksanaan kita, dan juga harta jasmani, mobil, uang, macam-macam, itu bisa menjadi berkat bagi kita semua kalau kita menggunakannya pertama-tama untuk kemuliaan Tuhan. Pertama-tama untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan Tuhan untuk kita semua. Tuhan yang tidak menginginkan salah satu dari kita binasa. Tuhan yang dalam kebangkitannya menginginkan bagi kita semua selamat. Semua kita sejahtera. Dan dimulai dengan kita membangun kesejahteraan bersama. Bonum comune itu dengan apa yang kita miliki. Baik harta jasmani kita maupun harta rohani kita. Kita gunakan kekayaan kita untuk bagaimana menyokong, mendonasi orang sehingga semua orang bisa keluar dari kesulitan, dari kemiskinannya. Apalagi di masa-masa sekarang ini di mana krisis terjadi di banyak tempat. Nah, ini adalah undangan bagi kita bagaimana memakai harta kita untuk bisa menolong banyak orang. Dan akhirnya juga memakai harta rohani, kemampuan kita, kepintaran, kepandaian, kebijaksanaan, talenta-talenta kita untuk semua dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan kita bersama. Sebagaimana hari ini banyak yang tadi memberikan ya talentanya, kemampuannya untuk bernyanyi dengan indah bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita semua tentu harus memakai semuanya
untuk kemuliaan Tuhan, sehingga akhirnya harta kekayaan itu sungguh menjadi berkat bagi Tuhan dan juga berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Saudara kasih, mari kita dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan mengajak kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua orang, maka mari kita naikkan syukur dan pujian kita, menaikkan doa-doa kita, agar dalam ibadah ini banyak berkat-berkat Tuhan kita rasakan dan banyak orang-orang yang kita doakan juga mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menyadarkan kami bahwa bukan kami yang membuat kami menjadi baik, bukan kami yang membuat kami menjadi luar biasa, tapi semua adalah karena rahmat, karena kemuliaan-Mu. Maka menyadari itu semua ya Tuhan, kami juga mengaturkan seluruh orang-orang, seluruh teman-teman, sahabat-sahabat kami ke dalam tangan-Mu, agar dalam tangan-Mu karena berkat dan rahmat-Mu, mereka semua mendapatkan berkat-berkat yang membuat hidup mereka menjadi luar biasa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, saat-saat ini masyarakat kami, bangsa dan negara kami dilanda oleh berbagai krisis, dilanda oleh berbagai kesulitan. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan menjadi akhir dari perjalanan bangsa dan negara kami, karena kami yakin bahwa Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Maka kami percayakan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden bersama seluruh jajaran dan juga semua pemimpin-pemimpin, baik pemimpin dalam negara maupun juga pemimpin-pemimpin rohani, agar dalam rahmat dan berkat-Mu semua memakai seluruh kemampuan mereka demi mewujudkan kerajaan-Mu, demi kemuliaan-Mu. Bukan hanya demi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tetapi demi seluruh rakyat, demi seluruh umat. Sehingga bangsa dan negara kami, juga gereja-gereja kami, menjadi tempat di mana Engkau ditahtakan, Engkau meraja, dan Engkau memberikan kepenuhan sukacita, kepenuhan rahmat, kepenuhan berkat. Dan kami berdoa pula secara istimewa untuk Bapak Hari Tanusudibyo dan keluarga yang menjadi owner grup kami ini. Kiranya dalam rahmat dan berkat-Mu, beliau dapat senantiasa mengalami kesehatan dan juga kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarganya, agar berawal dari kebahagiaan keluarga, kemudian bertumbuh dan berkembang untuk juga membawa kami semua yang dilibatkannya dalam karyanya untuk bisa merasakan bahagia dan sejahtera juga. Untuk itulah kami berdoa bagi jajaran Board of Direction MNC Sky Vision dan K-Vision dan seluruh unit bisnis MNC Group lainnya, agar dalam rahmat kebijaksanaan-Mu dan juga karena kesehatan yang Kau anugerahkan kepada mereka semua, mereka dapat memimpin, menggembalakan, dan membawa kami semua yang ada dalam grup ini agar bisa melewati segala tantangan, segala kesulitan yang semakin banyak ini. Tapi kami yakin bahwa dalam kerjasama yang baik, dalam kolaborasi yang begitu sempurna, kami dapat mengatasi segala masalah dan akhirnya menemukan kembali kejayaan, kesuksesan dalam grup kami ini. Tak lupa kami berdoa juga bagi jemaat yang hadir di tempat ini dan setiap karyawan MNC Sky Vision dan K-Vision, MNC University dan seluruh karyawan MNC Group, agar karena rahmat dan berkat-Mu kami sungguh merasakan kesehatan badan dan jiwa yang sempurna, dan oleh karena itu kami juga bisa bekerja terlibat dalam seluruh proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh
grup kami ini, agar sungguh dalam kepemimpinan-Mu melalui kami semua yang bekerja dengan penuh dedikasi, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh semangat, kami akhirnya mampu membawa MNC Group sebagai grup yang tidak hanya jaya, tetapi juga membawa berkat dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berkenan mengambil bagian dalam acara ibadah ini. Berikanlah mereka kebahagiaan dan kesejahteraan, dan semoga keterlibatan mereka juga menjadi cara mulia Tuhan untuk juga menyelamatkan mereka. Karena Engkau menyelamatkan kami dengan cara melibatkan kami dan meminjam kami dalam seluruh karya-Mu, juga dalam ibadah-ibadah yang kami laksanakan. Maka ya Tuhan, kami juga berdoa secara istimewa bagi seluruh pengurus POWI yang telah merencanakan dan juga mewujudkan ibadah-ibadah yang membuat karya-karya kami di sini tidak hanya menjadi bisnis semata, tetapi juga menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Karena kami boleh tidak hanya mendengarkan sabda saja, tetapi juga melalui ibadah ini kami disemangati untuk mewujudkan sabda-Mu itu dalam pekerjaan kami sehari-hari. Sehingga karya-karya kami tidak hanya menjadi karya manusiawi, tetapi juga menjadi bagian dari karya-Mu sendiri yang menyempurnakan, yang membuat apa yang kami lakukan dan yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia belaka. Maka ya Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami, seluruh MNC Group kami ini, dan semua orang yang mengikuti, melihat, bersyukur, berdoa dalam ibadah ini, agar kami semua dalam rahmat dan berkat-Mu sungguh mengalami sukacita, kebahagiaan, kesejahteraan. Biarkan hidup kami menjadi hidup yang semakin mampu melaksanakan karya-Mu dengan menggunakan apapun yang Kau berikan pada kami, bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi terlebih untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi semua orang. Ini semua kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita menyimpulkan seluruh doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua, mengabulkan seluruh doa-doa dan intensi kita, dan berikan berkat berlimpah bagi kita, keluarga, orang-orang yang kita doakan, dan semuanya saja yang beribadah dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.